Yo, what's up, dear souls? Welcome back to DOR Part 12, Season 3. Finally, akhirnya satu video lagi dan kita akan menutup season 3 ini. Shit man, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton dari season 1 sampai season 3 ini. Dan for your information, di setiap Halloween, channel Dears channel ini akan mengupload satu short movie horror spesial Halloween. Dan kebetulan sekarang ini bertepatan dengan hari Halloween. Jadi rencananya gue bakal upload video short movie horror primer di saat malam Halloween nanti. Dan itu bertepatan dengan DOR part 13 season 3 ini, yaitu part terakhir dari season ini. So, stay tune dan jangan lupa buat nonton. Kisah atau cerita KKN selalu saja memiliki scene-scene atau adegan-adegan yang menarik. Entah itu adegan percintaan, adegan horor, adegan makan daging monyet, sampai adegan ngewe sama Badara Wuhi. Tapi tenang aja, di video ini gue nggak bakal bahas tentang KKN di Desa Penari. Karena setelah gue riset-riset, ada banyak adegan KKN yang gak kalah menarik dan tentunya gak kalah horor. So, skip perbacotan and let's begin. Cerita pertama ini berjudul KKN Horor di Kampung Dayak, yang berasal dari thread akun Twitter Ranger Merah. Jadi ceritanya ada 10 orang mahasiswa yang lagi KKN dan tinggal untuk sementara di rumah nenek bulan. Fasilitasnya cukup lah ya, ada TV, dispenser, dan kulkas. Cukup lah untuk KKN 2 bulan doang di sana. Sayangnya karena lokasi yang sangat terpencil, jadi akses sinyal di sana itu agak susah. Buat nelpon aja harus naik gunung dulu, yang jaraknya tuh sekitar 300 meter dari rumah itu. Suplai listrik juga di sana cukup terbatas. Satu-satunya sumber listrik di sana hanya berasal dari perusahaan batubara, itu pun cuma berlangsung selama 12 jam per hari. Jadi itu berlangsung dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Sekitar tempat tinggal penduduknya juga masih hutan lebat. Awalnya semua berjalan normal-normal aja, sampai ketika mereka tahu bahwa anak nenek bulan ini baru aja meninggal beberapa bulan yang lalu sebelum kedatangan mereka. And you know lah, cewek-cewek ya kan, orang mah dibawa biasa aja, mereka malah paranoid gitu. Kejadian aneh pun mulai dialami oleh salah satu mahasiswa bernama Hollis. Jadi ceritanya waktu itu dia pergi ke dapur dan dia tidak sengaja melihat sekelebat bayangan putih masuk ke kamar. Padahal di situ posisinya semua orang udah tidur. Hal itu tidak terjadi satu kali saja, melainkan juga dialami oleh teman-teman lain dan juga dengan penampakan yang sama, yaitu bayangan putih. Karena merasa nggak aman gitu, akhirnya mereka memutuskan untuk menelpon keluarga. Terus akhirnya disarankan buat yasinan gitu dan lalu diadakan pengajian. Dan itu terbukti ngefek banget. Gangguannya perlahan memudar dan hampir tidak ada gangguan sama sekali. Tapi ketika mereka udah jarang sholat nih, terus ngaji juga udah jarang, gangguan itu pun kembali muncul. Kayak ngintip depan pintu, terus suara tangisan di kolong meja, sampai menjatuhkan barang-barang. Dan setelah peristiwa itu terjadi, ketua kelompok mereka pun menceritakan semuanya kepada Pak Lurah. After that, cek per cek, ternyata memang penduduk sekitar mempercayai bahwa rumah itu ada penunggunya. Bahkan yang punya rumah sendiri, yaitu nenek bulan, tidak pernah tidur di sana ketika malam hari. Setelah itu, kepala desa pun memberi mereka penangkal berupa ujung daun kelapa dan juga bulu bebek, dan ditaruh di setiap sudut rumah. Dan lalu Pak Lurah juga memberikan anjing penjaga di rumah tersebut. Apakah kalian percaya atau bahkan ada kenalan kalian yang sempat mengalami kejadian KKN kayak cerita yang tadi juga? Tulis di komen. Kisah selanjutnya yang gue dapat dari internet adalah kisah dari Universitas Gunung Jati. Seorang peserta KKN bernama Fani, setelah diterjunkan ke sebuah desa, Fani ditunjukkan 2 rumah untuk disewa selama KKN. Rumah pertama yang deket sama balai desa itu untuk
yang laki-laki dan rumah untuk yang perempuan itu jaraknya jauh dari rumah warga. Nah, rumah yang ditempati oleh Fanny ini dikelilingi oleh pohon bambu di sekitarnya. Lalu seorang peserta KKN yang namanya kita samarkan aja menjadi Lastri tiba-tiba melakukan aktivitas yang aneh. Dia ini kerap memakan bunga melati dan juga minum dari sebuah botol yang khusus banget gitu. Cek percek akhirnya diketahui bahwa itu dikasih dari keluarganya karena diyakini punya khasiat apalah gitu. Ya biasalah ya, keluarga terkadang memberi kita sesuatu untuk jaga-jaga aja gitu. Tapi semuanya masih stay positif aja. Yang penting KKN ini berhasil lancar jalan aja gitu. Tapi tingkah si Lastri ini semakin mencurigakan gitu. Wanita ini cenderung menyendiri dan suka bercermin di kaca yang besar. Dan lagi-lagi, tingkah Lastri ini terlihat semakin berbeda. Pada malam Jumat Kliwon minggu ketiga KKN, pada saat-saat menjelang maghrib, Lastri tiba-tiba mandi dan keramas. After that, si Lastri ini tiba-tiba langsung masuk ke kamar yang biasa ia jadikan untuk tempat bercermin. Dan saat itu, kamar yang digunakan Lastri itu sunyi banget, kayak nggak ada aktivitas di dalamnya, kayak nggak ada orang lagi tuh. Fanny bersama dua teman lainnya berinisiatif untuk menghampiri Lastri. Ya untuk mastiin aja gitu kalau Lastri nggak kenapa-napa. Dan terlihat di situ Lastri duduk di depan kaca, membelah rambutnya tanpa suara, dengan pandangan yang kosong. Tak lama setelah itu Lastri kerasukan. Terus peserta KKN yang cowok-cowok dan pihak desa datang. Lalu si Lastri ini disembuhkan gitu, dibikin sadar lagi, and then dipulangkan ke keluarganya untuk dirawat lebih lanjut. Cukup serem ya kalau kalian lagi KKN gitu kan, terus ada teman KKN kalian yang kayak si Lastri gini. Cerita terakhir, ini gue rangkum aja lah ya ceritanya, karena durasi juga, capeknya edit anjing. Cerita terakhir ini berjudul KKN di bekas rumah tentara Jepang. Cerita ini awalnya adalah sebuah tweet dari akun Twitter yang bernama Rian Nurfaj. Dan katanya KKN ini dialami oleh adiknya sendiri. Jadi ceritanya lokasi KKN ini tuh ada di Jawa Barat. Dan lokasinya cukup jauh ya. Dari awal perjalanan menuju lokasi aja udah banyak gangguan-gangguan aneh. Yang paling parah adalah mobil mogok di tengah hutan tepat jam 12 malam. Tapi untungnya mereka mendapatkan bantuan warga. Tapi anehnya setelah mereka mengucapkan terima kasih, para warga itu tiba-tiba menghilang. Singkat cerita, setelah mereka tiba di rumah yang akan mereka tempati untuk sementara waktu, para peserta KKN melihat hal-hal yang di luar logika gitu. Tentunya bikin merinding banget lah pastinya. Mulai dari mata merah, ketukan pintu misterius, sosok yang menyamar mirip seperti peserta KKN, sampai dengan kepala terpotong yang melayang terbang di samping jendela. Damn, bayangin dah, lu KKN terus kayak gitu jadinya. Lanjut, cek percek mereka mendapatkan informasi dari warga kalau dulunya rumah yang mereka tempati itu adalah rumah milik tentara Jepang yang dibantai satu keluarga. Dan kepalanya dipotong lalu jasad mereka dikubur di dekat rumpun bambu yang masih ada di sekitar area rumah tersebut. Nah, setelah mendengar beberapa kisah horor KKN yang kita bahas tadi, saran gue hati-hati aja deh ya kalau lo mau KKN di tempat-tempat yang nggak lo kenal dan masih desa-desa gitu. Bisa-bisa ngalamin hal-hal horor juga. Atau mungkin hal-hal yang seneng, kayak cinlok mungkin. Inilah akhir dari DOR Part 12 Season 3. Find me on social media. Link in description. And don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.